Ya. Gimana? Kenapa? Cara membersihkan sombong, ria, itu dia terlihat ya? Nggak kelihatan kan? Ujub nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, dia nggak cukup dengan istighfar lisan. Dia perlu istighfar batin. Ya. Karena ada ungkapan likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Pembersih kalbu zikrullah. Ya, khairur rizq ma yakfi. Ini asar semua ya. Asarnya sahih. Sebaik-baik rezeki yang cukup. Wa khairuz zikr al-khafi. Sebaik-baik zikir yang khafi. Karena itu yang menyembuhkan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam kalbu. Jadi wajib, menurut saya ini wajib belajar zikir khafi, zikir kalbu itu wajib. Dalilnya di Quran surat Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Rabbmu di dalam dirimu. Nah, inilah zikir khafi, nggak bersuara, lidah nggak berkalam, mata pun tidak dibuka. Dia sibuk membersihkan, ngebom, membabat habis itu. Kalau nggak pakai ini, nggak akan ada caranya. Ibarat dokter, ini penyakit dalam harus dibedah nggak? Pembedahannya pakai zikir khafi. Nggak bisa pakai obat luar, Pak. Nggak bisa. Itu sebabnya oleh kalangan thariqat tertentu seperti Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Idrisiyah, ya, itu mereka punya semacam dosis berapa zikir dibaca di kolbu. Itu dosis lagi ngobatin kolbu itu. Ama orang yang nggak paham terus tertipu oleh dalil, padahal dalil maksudnya bukan membatasi, bukan juga melarang menyebutkan angka. Dia kemudian membid'ahkan angka-angka itu. Padahal sahabat Nabi ada yang berzikir dengan angka, bahkan Nabi juga mencontohkan dengan angka 33, 34, 70, 100. Lalu Nabi mengatakan di hari kiamat tidak ada yang afdol dari dia kecuali orang yang aksar minhu, yang berzikir lebih banyak daripada dia. Ada di Sahih Bukhari ya, tentang zikir la ilaha illallah wa la syarikalah. Jadi obatnya mesti di zikir khafi. Nabi coba Pak, apa rahasianya beliau berkhalwat di Gua Hira? Kan gak kelihatan sama orang. Itu zikir ruhnya lebih tinggi lagi dari zikir kalbu. Nah, itu rahasia beliau itu ya, barangkali nanti kalau imam akhir zamannya keluar, baru tuh zikir itu diajarin Pak. Zikir apa sih di kalbu Nabi? Apa di ruhnya Nabi? Yang kita dapat sekarang itu zikir kalbu aja, nyebut nama Allah, Asmaul Husna, cuma itu obatnya, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Saya sudah mencari kemana-mana, kesimpulan saya begitu. Yang ngaji kitab enggak, ngaji kitab ini pengalaman saya ngaji kitab. Kalau kalbu saya belum dibenerin, setiap kali ngaji kitab saya menganggap kitab ini jadi bahan untuk debat nih. Yo, ini bisa untuk ngalahin kelompok fulan nih. Ini bisa untuk ngalahin kelompok ini nih, gitu Pak. Kalau kalbunya belum dibenerin, tanya aja dulu, pernah jadi mahasiswa kan? Sebagian besar kan banyak mahasiswa. Kalau ketemu referensi yang bagus, terbersit nggak di hati? Wah, besok gue presentasi bisa bikin orang terpukau nih. Itu baru presentasi biasa Pak. Gimana kalau persoalan agama? Lebih gawat lagi. Makanya Imam Juwaini bilang, Al-Ghazali bahrun mughriq. Imam Ghazali itu kayak lautan ilmunya dan menenggelamkan siapa aja. Dan Imam Ghazali senang dengan pujian ini sebelum beliau tobat. Beliau nggak maksiat. Imam Ghazali itu nggak maksiat. Dia dosanya yang dia rasakan cuma dosa kalbu. Kok ya Ghazali ini aman dia nggak minum tua, dia nggak nakal, nggak narkobaan kayak gitu sekarang ya. Dia persoalannya apa? Dia merasa kayaknya ada nggak beres di hati saya.
Semua gelar udah dapat, semua kekayaan udah dapat, pasangan yang cantik udah dapat, popularitas udah dapat, murid banyak udah dapat, di kampus sudah punya, apalagi? Dia kesepian, Pak. Orang kan semakin ke atas semakin kesepian. Di tengah kesepian itu, ruhnya meminta, membimbing, harus cari teman, dan menjadilah dia temannya Allah, ahlullah, ya. Ini yang disebut rijalun la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ya, orang-orang yang mereka nggak sepi kolbunya dari mengingat Allah. Ada yang ditanya, Ustaz? Cukup. Mazhab fikih Imam Ghazali, mazhab Syafi'i. Beliau nulis kitab banyak sekali. Yang paling terkenal itu Al-Wajiz. Imam Nawawi terinspirasi oleh kitab Wajiz. Tebal Pak segini. Wajiz itu artinya kesimpulan padat. Kesimpulan itu gini. Diringkas oleh Imam Nawawi, ya, baru agak tipisan dikit. Minhaj namanya. Itu perkembangan berikutnya. Dalam bab akidah, beliau akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pembukaan Ihya Ulumuddin kita belum pernah bahas, ya Ustaz, ya, akidah Imam Ghazali. Mungkin nanti pas penutupan saya bahas akidah Imam Ghazali deh, atau kita buat pertemuan sendiri, ya. Ini kan minggu terakhir, ya, kita kajiannya. Nah, mungkin kita buat nanti di luar Ramadan akidah Imam Ghazali, biar nanti akidah kita nyambung sama dia. Insya Allah kalau Allah berkenan, kita ijazahkan silsilahnya biar nyambung. Wah, ini anak cucunya Ghazali secara akidah, kira-kira gitu. Terus tasawufnya beliau mengikuti Imam Abu Ali Al-Farmadi. Imam Abu Al-Farmadi ini nanti terhubung ke Imam Qushairi, terhubung ke Imam Kharqani, terhubung ke Imam Abu Yazid Bustami dan Imam Junaid. Jadi Imam Ghazali ini, beliaulah yang mematenkan prinsip-prinsip tasawuf, tazkiyatun nafs, kata orang yang takut dengan nama tasawuf. Prinsip ini relevan dipakai oleh thariqat mana saja. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin ini yang menjadi prinsip ajaran tasawuf itu kemudian diringkas oleh dua tren kelompok. Pertama, kelompok Sufi tarekat. Imam Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir, itu meringkas. Ada ringkas seperti Mukhtasar Ihya. Bahkan kitab Ghunyah itu isinya adalah diambil dari Ihya Ulumuddin. Terus ada tren orang tidak bertorikot secara resmi, tapi dia ada torikotnya, memang ada disebut. Itu jalur Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nanti turunnya ke siapa? Kawannya juga Ibnul Jauzi. Ini mereka tidak bertarikot secara resmi. Mereka menulis Mukhtasar Ihya Ulumuddin, namanya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi itu diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah dan menjadi buku Tazkiyatun Nafsnya Salafi sekarang. Judulnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Coba kalau kita sebutin gini, bisa-bisa besok nggak ngaji kitab itu lagi dia. Tapi saya harap tetap ngaji aja. Jangan cuma karena nama-nama begini kita kemudian menentang suatu kitab, ya. Nah, itu dia. Dan menemukan ada kelompok yang kebetulan cocok dengan satu burung dan sangat dengan guru tersebut akhirnya. Cuma kebetulan kadang-kadang dalam urusan ibadah bahkan muamalah kan guru ini agak berbeda dengan mayoritas yang lain. Tapi dia berterjun sama ini. Torikot? Enggak, aliran. Biasa urusan di luar torikot. Oke. Urusan apa ibadah biasa, kemudian muamalah. Jadi arah-arah Indonesia dua mainstream begitu. Gitu. Nah, ini apa kita masuk orang-orang yang terpedaya?
selama di kolbunya tidak merasa paling benar, tapi dia ingin benar. Selama di kolbunya tidak ada kebencian kepada orang yang berbeda faham, tapi dia masih toleransi kepada yang beda faham, itu boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau dia sudah mengatakan inilah yang paling benar, wah gawat Pak, ya, itu sudah hijab paling bahaya, dia tertipu. Kebenaran itu kan milik Allah mutlak. Lalu kebenaran itu Allah bagi-bagi ke ulama, ada yang ke ahli akidah, ada yang ke ahli fikih. Di ahli akidah aja udah dua aliran besar ya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Bahkan ada kelompok-kelompok ahli hadis yang mereka sebagian Asy'ari, sebagian Maturidi, sebagian buat karakter sendiri. Lalu ada kelompok fikih. Fikih itu ahli fikih ada ratusan. Yang terkenal, yang tersisa sekarang cuma 4. Di dalam yang 4 itu semua mazhab terdahulu udah ada. Mazhab Syafi'i aja Pak, itu udah cukup semua yang ada. Jadi kita itu nggak perlu pindah mazhab sebenarnya. Di mazhab Syafi'i sudah banyak perbedaan itu. Cuma yang Bapak tahu kan cuma satu model aja. Karena ustadz takut bikin fitnah, takut bikin kacau. Kalau saya nggak usah takut Pak, ya. Yang penting dijelasin nilai adabnya kalau berbeda pendapat dalam fikih. Apa adabnya? Kalau nggak ngerti diem. Lau sakatal jahil intahal khilaf. Seandainya orang nggak mengerti itu diam, tentu persoalan beres Pak. Ini kan karena yang nggak mengerti ini ngoceh aja ya. Kita mengkritisi balik orang yang membid'ahkan kita dengan teks-teks yang ada, kita disebut nuduh sama mereka. Ente tak nuduh kita. Loh kapan kita nuduh? Yang nuduh siapa? Kita ngomong begitu disebut play victim. Yang play victim siapa? Ya, itu kayak gitu-gitu mereka. Jadi kita pun kita nggak boleh merasa paling benar. Kita cuma katakan ya Allah, Engkau yang paling tahu kebenaran, kami berusaha mencapai kebenaran-Mu. Semoga kita meninggal dalam kebenaran itu aja. Nggak boleh dominasi. Jadi selama dia tidak mendominasi kebenaran, mengatakan otoritas kebenaran ada pada gurunya saja, silakan Pak, sok, silakan. Cukup ya? Yuk, silakan. Oh ada. Assalamualaikum. Saya kalau membaca Quran, menutup Al-Quran sesuai dengan ajaran saya, Shadaqallahu alazim. Tapi ada ulama yang mengatakan bid'ah. Oke. Itu bid'ah. Jadi mencari dalil benar. Iya. Ini pertanyaan bagus nih. Bapak kalau baca Quran selesai baca Shadaqallahul azim. Tapi ada ulama yang bilang bid'ah. Saya curiga dia bukan ulama Pak. Karena kalau ulama dia mengerti perbedaan itu. Kalau kita nggak ahli qiraat, jangan menghukumi bab qiraat dengan pemahaman kita yang terbatas ini. Yang paling mengerti tentang adab Quran siapa? Ya, yang paling mengerti hukum ahli fikih, yang mengerti ilmu qalbu ahli tasawuf, yang mengerti akidah ahli akidah. Di dalam tradisi ahli qiraat, mereka biasa selesai membaca Al-Quran mengamalkan satu kalam yang dulu dibaca, diperintahkan kepada Nabi dan kepada ahli kitab. Qul sadaqallah. Ada kan di dalam Al-Quran? Surah apa tuh? Ali Imran ya. Katakanlah Allah Maha Benar. Gitu. Ayat itu emang nggak menyebutkan dibacanya kapan. Jadi boleh nggak nih? Ya boleh aja kan, isi sadaqallah apa? Maha benar Allah. Jadi kita kemudian ingin menjadi orang-orang yang syahidin, orang-orang yang bersaksi bahwa Al-Quran ini benar. Hal kayak gitu aja dimasalahin sama mereka Pak ya. Tuh, itu baru gak bener itu. Hal-hal yang gak penting dimasalahin. Yang dimasalahin orang yang gak baca Quran ya. Jangankan itu Pak, orang kalau di Pakistan itu baca Quran tuh kepalanya pasti gerak-gerak. Begitu otomatis, itu aja dibid'ahin sama mereka.
Nah, ini juga ada kisah Imam Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir nggak mempermasalahkan, artinya ahli qiraat dari dulu suka membaca itu. Tiba-tiba dia pakai, oh di hadis Nabi nggak begitu loh. Ini riwayat, sedangkan yang ahli qiraat punya riwayat sendiri bahwa guru-guru mereka biasa baca itu. Gitu, ya. Nabi kan setiap khutbah juga nggak pakai innal hamdalillah nahmaduhu bla 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 kullu bid'atin dhalalah. Tapi mereka kalau khutbah gimana? Selalu pakai itu. Dan itu nggak jujur. Nabi itu kalamnya lengkap, ada kalam-kalam setelah itu, kok nggak dibaca semuanya? Nggak serius juga Pak dia. Oh yang sunnah itu baca subhanakallahumma wa bihamdika gitu ya. Itu kan hadisnya berilat kata Imam Bukhari. Hadisnya ada ilatnya Pak. Gitu. Jadi lanjut aja Pak baca shadakallah. Ya nggak ada masalah. Sesekali sih baca alhamdulillah gitu ya. Sesekali baca subhanakallahumma wa bihamdika. Nggak apa-apa ya. Jadi saya curiga yang ngomong bukan ulama, karena Syekh Sudes saja pakai shadaqallahul azim. Kalau seandainya shadaqallahul azim itu tidak benar, maka sekarang Imam Masjidil Haram kan beliau simbol salafi juga. Tapi salafi yang dekat ke pemerintah ya. Lagi dibully itu juga. Baik, wah ini panjang kalau diceritain. Tahu-tahu udah 6:30, cuma harinya lagi sendu-sendu begitu ya. Semoga kajian kita diridai oleh Allah. Kalau salah kita minta ampun kepada Allah, dan saya minta maaf kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kalam yang tidak tepat, salah dari saya, kurang dari saya, kesempurnaan milik Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.